Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Ami dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Masih di pelajaran 8, meneruskan pembelajaran sebelumnya yang mana kita sudah belajar tentang Nabi Muhammad SAW sebelum kerasulan dan bertafakur di Gua Hira. Dan hari ini kita akan belajar tentang wahyu pertama dan wahyu kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum itu kita baca kembali Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, anak-anak, yang kita barusan baca tadi itu merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Penjelasannya sebagai berikut. Di buku kalian ada di halaman 97 tentang turunnya wahyu pertama. Setelah usia Nabi Muhammad SAW genap 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada diri beliau, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut dialami beliau selama 6 bulan. Dan pada suatu malam, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 661 Masehi, malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW untuk membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa wahyu tersebut? Yaitu berupa surah Al-Qur'an, surah Al-Alaq ayat 1-5. Malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca," kata Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril memeluknya erat-erat dan melepaskannya. Dan berkata lagi, "Iqra." Beliau tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Demikianlah sampai 3 kali. Orang pertama yang diberitahu tentang peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW adalah istri beliau, Siti Khadijah. Nah, karena setelah mendengar wahyu tersebut, Nabi Muhammad bergetar dan sangat ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Beliau segera turun dari gua itu dan pulang menemui istrinya untuk meminta agar Khadijah menyelimuti tubuh beliau hingga hilang rasa takut tersebut. Nah, anak-anak, peristiwa diturunkannya wahyu pertama itu diperingati oleh semua umat Islam sebagai pada tanggal 17 Ramadan sebagai hari Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Jadi anak-anak, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, kemudian turunnya wahyu kedua. Di buku kalian ada di halaman 98. Beberapa hari lamanya, wahyu berikutnya tidak kunjung datang. Nabi Muhammad merasa cemas dan sedih. Masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan fatratul wahyi atau masa berselangnya waktu. Masa berselangnya wahyu. Jadi antara wahyu pertama dengan wahyu kedua itu ada jarak waktunya. Nah, jarak waktu itu disebut dengan fatratul wahyi. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Begitulah yang didengar oleh Nabi Muhammad. Beliau merasa takut, kemudian segera pulang dan minta diselimuti seperti saat wahyu pertama dulu, yaitu kepada Siti Khadijah. Dan ketika Nabi berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas, namun dengan membacakan wahyu kedua, yaitu pada surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Bagaimana bunyinya? Berikut surah Al-Muddatsir ayat 1-7 yang artinya, "Wahai orang yang berselimut,
Bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkan pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Nah, anak-anak, ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyeru manusia kepada agama Allah. Dengan demikian, mulailah masa permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu mengajak pada agama Islam. Demikianlah tadi akhir penjelasan di pelajaran 8 dan bab akhir dalam semester 2 ini. Dan tugas kalian yaitu ayo latihan 3 halaman 98 nomor 1-5. Kemudian dilanjut dengan mengerjakan evaluasi pilihan ganda halaman 100 nomor 1-10. Dikerjakan dengan baik. Sebelumnya jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu ya. Akhir kata dari Bunda, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Bunda akhiri, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.